Paman Gober. Dari mana sih, Ben? Nih dong, kopi dulu Oke, biar nggak boleh. inilah santai-santai dulu. Kan gue mintanya espresso, Ben. Gue tahu dulu dong filosofinya. Kayak Oke. cappuccino tuh menggambarkan keindahan dan kelembutan. Coba ya. Masih enak ya buatan kopi lo ya? Yo, jelas numero uno. Rono. Dan di sini juga pastinya wah, langsung keinget sama kampung halaman nih. Iya Langsung pasti, ngopi-ngopi. gue jadi keinget waktu lu di Filsop sih. Iya, di Filsop langsung Iya, keinget ya. anda ini bercanda mulu. Mentang-mentang kita mau bahas Ben dan Jody ya. Yes, kali ini kita bakal bahas film Ben dan Jody yang baru Yes, aja tayang pada. reviewnya. Semoga filmnya semanis kopi ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas Ben dan Jody, Yes, betul banget. spin-off dari Filosofi Kopi 1 dan 2 ya. Betul. Gitu tentunya di Movie Freak ini kita akan selalu ngebahas film-film. Dan film tentu. Yes, dan masih bareng gue di sini Bimo. Dan gue Renda Setiawan. Langsung aja kali kita bahas ya Ben dan Jody. Gue udah gak sabar nih untuk ngebahas Langsung aja nih. film yang ketiga dari Angga Dwi Masa Songko, mungkin dalam franchise-nya Filosofi Kopi ya. Yes. Gitu. Tapi di sini agak bingung juga nih gue nih. Tadinya dari Filosofi 1 dan 2 nih filmnya drama, di sini jadi kayak drama action nih, Bian. Yes, bener banget. Dan nanti kita akan bahas ya keputusan yang tepat kah ya, atau keputusan yang ya sedikit Bimbang kurang ya. Kita akan bahas gitu. Dan cast-nya masih sama ya? Masih beberapa yang sama. Ada Chico Jericho. Chico Jericho masih as Yes. Ben dan juga Rio Dewantara as Jody. Tapi di sini kita dikenalin lagi sama beberapa nama baru sih. Yes, bener banget. Kayak ada yang anak kecil, itu namanya Musang sih di filmnya. Itu Yes. ada Muzaki Ramdan. Yes. Dan juga ada aktor kawakan juga, Bim. Ada Yayan Ruhian. Yes, Yang gua kalau suka nih. misal lu kayak ngeliat main di The Raid atau Iya, John iya, Wick. Iya, atau iya, mungkin- iya. Karena action juga kan? Yes. Di sini dia main sebagai tubir. Dia Yes. memimpin pembalakan liar gitu dia. Dan di sini juga ada ada Hana Malasan nih sebagai Rinjani nih, Bim. Yes, ya gue suka nih karakter dia juga nih. Dia juga Menarik. niat deh sampai spoiler. Iya. nanti. Nanti kita bahas spoiler di nih. belakang. Iya. Dan juga ada Agnini Haki. Dia Yes. sebagai Tambora tentunya. Tambora. Adiknya dari Rinjani. Dan the one and only. Ini yang bikin gue tertarik sama film Ben dan Jody nih, Bim. Ada vokalis sekaligus ini film pertama dia menurut gue sih. Ada Ari Lesmana di sini. Iya, ini Dia yang gua main suka. sebagai Gele di sini. Iya, Gels, Mr. Gels, Halo Bang Gele. Bang Iya. Gele dan 420. Ada juga Bang Jago di sini. Ada Bang Jago Ada juga ya? Bang Jago diperankan oleh Reza Hilma. Sebenarnya untuk cast-castnya sih gue suka ya, menarik gitu dan gue juga kepo dari trailernya, kita juga udah dikasih Yes. tahu nih kayaknya full action nih, tembak-tembakan, kejar-kejaran, Berantem-beranteman, berantem dan lain darah. sebagainya. Wah, Kita akan bahas nanti apakah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan trailer, karena trailer tuh suka gocek. gila. Gocek-gocek manja ya. Bener, gocek-gocek manja. Dan ceritanya nih ya, Ben dan Jody itu ya, kan dia itu Filosofi Kopi yang terakhir yang kedua itu kan si Ben itu balik ya, Ke kampung balik ke halamannya. kampung halamannya, dan si Jody ngelanjutin filosofinya sama Luna Maya. sama Luna Maya. Yes, Dan setara. singkat cerita lah, long short story, si Bennya terkena konflik ya, dia Yes. biasalah membela orang-orang kecil Yeah. gitu, melawan satu perusahaan yang besar, dan akhirnya dia diculik lah. Karena dia dulu kecilnya pernah ngalamin tuh. Pernah ngalamin itu, dan Jody sebagai sahabatnya ya, sahabat sampai mati tagline-nya gitu, dia langsung terbang ke sana untuk nyelamatin Ben. Di sini BDW dipanggilnya saudara loh sekarang. Oh, saudara? Saudara. Jadi kayak udah kental mungkin. ya. Emang udah kental banget, karena buat kalian mungkin yang nonton Filosofi Kopi 1-2 itu akan terasa banget ya. Yes. Untuk karakter mereka berdua tuh udah tahu kalau emang mereka tuh gini banget lah, Yoi. sobi banget Gak gitu. bakal ninggalin. Nggak bakal ninggalin. Karena di film ini titut. Iya, Kayak iya. gitu. Tapi untuk mungkin menurut gue pribadi ya, Yes. kalau untuk orang yang nonton bukan Filosofi Kopi, Ben dan Jody langsung, itu kayaknya bakal kurang kena sih. Karena 180 derajat banding balik sih dari film gitu. Karena Filosofi karakternya kan udah nggak pakai pengenalan lagi kan. Yes. Itu langsung aja dihajar gitu. Dan ini ada fakta-fakta menarik ya. Kopi. Yes. Gitu ya. Film Ben dan Jody itu menggunakan senjata asli ternyata. Wih, gokil. Gitu, Jadi- senjata asli, tapi pistol-pistolnya itu pakai peluru hampa. Tapi tentunya di sini ada orang profesional juga yang dampingin. Ya. Gitu. Jadi nggak main sembarang gunain senjata asli aja. Karena bahaya kan. di Yes, situ. biar terlihat lebih nyata lah. Kalau nggak salah, Angga Dwi Masa Songko tuh pernah bilang kalau gue bisa menggunakan practical effect ya sebutannya ya. Ya pokoknya kurang lebih itu, nggak CGI ya. Kenapa harus pakai CGI gitu?
Dia Ada pengen yang menampilkan asli, real. real gitu, the realnya gitu. Gokil nih Mas Angga. Yes, Good. bener banget gitu. Dan selanjutnya, Di sini juga syutingnya tuh kurang lebih ya Bim ya. Ada 3.500-an orang di tengah hutan nih selama pandemi gini nih. Jadi kayak gokil sih. Lu ada 3.500 orang dikumpulin dan lagi juga ini proses syutingnya juga cepet Bim, yang gue tahu nih mungkin kayak 1,5 bulan ya 1,5 bulanan sih gitu. Dan Yes, bener banget gitu dan ya terlihat juga ya, maksudnya hasilnya juga betul. termasuk 1,5 bulan tuh termasuk oke banget, termasuk hebat banget. cepet dan akhirnya Ben and Jody here it is. Yes, ya. gitu. Dan dia tuh harus ngebangun setnya, maksud gua. Iya. Di setnya itu dia benar-benar bangun sendiri di hutan dengan semua yang kalian tonton ya, set desain produksinya yang kalian tonton itu, rumah-rumahnya Yes. dan lain sebagainya itu dia buat sendiri, Angga Dwi Mas Sasongko. Gokil berarti di sini. Gokil. Seniat itu. Seniat itu gitu. Dan ya menurut lu deh reviewnya nih, kita akan bahas reviewnya Ben dan Jody. Untuk plotnya sendiri, apakah menurut lu ini keputusan yang tepat untuk dijadikan sebuah film action? Kalau menurut gue nih Bim, kalau dari tadinya filosofi kopi kita kenalnya drama kan, terus ini kita 180 derajat berbanding terbalik, jadi drama action sih dan petualangan. Menurut gue ini dibawanya cepet filmnya, karena lo langsung aja di awal-awal film lo langsung lihat si Ben dibawa di kampung halamannya dan dia tuh langsung ya wah, ada action tonjok-tonjok Yes, apa bener. segala macam, dan akhirnya si Jody dari Jakarta nyamperin dan akhirnya bla 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 ya Ben and Yes. Jody here we go. Dan menurut gua, ini gue setuju sama lo, ini tuh cepet banget pace-nya gitu ya. Karena pengenalan karakternya juga nggak begitu didalemin. Karena Yes. kita lu kalau mau dalemin nonton Filsuf 1-2 aja gitu. Iya betul banget. Dan actionnya, ya dari awal kita juga udah ditunjukin gitu. Kalau emang di sini filmnya akan purely action gitu. Dari awal udah diliatin berantem-berantemnya. Dari trailernya juga bisa sih lihat Iya sih, gitu. gampang. Dan yang gue suka tuh scoringnya. Hmm. Scoringnya tuh dari awal tuh udah dapet banget. Lu udah ngebangun mood banget dari awal, dan ketika selanjutnya pun ya menurut gua udah ngeblend banget sih untuk scoring dan visualnya. Oh visual bagus, Bim, Visual menurut bagus gue. banget gitu. Kayak lightingnya dan kamera dari shootnya juga menurut gue Iya. oke sih. Karena film action itu biasanya ya, terkadang beberapa film action, film laga lah yang berantem-beranteman itu terkadang kameranya itu bikin pusing gitu. Kita Iya, nonton kayak, betul. aduh nih berantem cepet banget nih dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk Angga Dwi Mas Sasongko ya, yang film action pertamanya Visinema juga, Iya, benar. gitu ini hebat banget gitu. Berani lah, Kejar-kejarannya, iya. adegan berantemnya, naik mobil dan lain sebagainya itu gue ngerasa gila, ini smooth banget, the best ini. Dari skripnya juga mungkin kayak pemilihan kayak casting words-nya juga Yes, situ yes, yes. kayak asli sih. Dan itu juga kalau nggak salah ya Bim, di sini ngambil temanya juga ini berdasarkan kayak realita di kehidupan ada mungkin ya. Jadi kayak kita di film ini kita kayak ngebahas tentang ini gimana rasanya jadi si petani yang lahannya pengen diambil. Iya, Jadi kayak iya. waduh serem, terus kayak ngelawan orang-orang ya kan. Yes, nah itu bagusnya Angga Dwi Mas Sasongko itu dia selalu mengambil tema film tuh yang bisa relate dengan kehidupan sehari-hari Yes. gitu. Banyak banget gitu dan itu hebatnya Angga Dwi Mas dan di Ben dan Jody diaplikasikan gitu. Dan kalau ngomongin karakter nih, ada. Gerget nih, gue gerget beneran. Gerget ya. Gua gerget ya. Karakter tuh banyak di sini karena ada banyak karakter baru ya. Yes. Gitu. Dan kalau gue lihat dari karakternya Ben dan Jody ya masih sama lah ya. Ya. Gitu. Terutama si Ben menurut gue masih sama. Ben masih sama banget. Sama. Purely Pembuat banget. kopi masih kayak apa ya? Lugu, dia lugu orangnya. Dan orangnya sedikit bodo amat juga. Tapi kali ini dia nggak bodo amatan. Iya, Yoi. benar. Nah, gue kaget di bagian si Jody nih, Bim. Jadi si Jody gue ngeliatnya di Philcop 1-2, dia tuh kalem mungkin mungkin kayak mikirin utang segala macem. Nah di film ini wah susah sih, kayak lu megang pistol, lu megang I don't know apa ya, balok bata atau Iya, pisau. benar. Lu bakal ngeliat dia kayak wah gila galak lu ya di sini. Nah di film ini kayak menurut gue langsung kayak nih latihan juga nih sebelumnya si Iya, Rio Dewanto nih. pasti. Yes. Itu yang bagusnya di sini gue suka sama karakternya si Rio Dewanto ini sih. Iya. Gitu. Perubahannya sih karakter developingnya cukup oke. Betul. Gitu. Cuma yang karakter gue kurang suka sebenarnya Yayan Ruhian sih. Kenapa tuh? Apa ya, sebagai bos tuh ada beberapa yang gue paham banget. Pengennya tuh ngejokes atau apa tuh nggak kena aja gitu. Karakter Yayan tuh di sini actionnya oke, tapi untuk segi developing karakternya sedikit kurang aja sih dari gua. Kayak nanggung-nanggung mungkin. Iya, nanggung-nanggung. Sama ini deh, kita bakal bahas Ariel Lesmana gimana menurut Oh, lu? ini yang bikin gue nonton film ini jadi kayak, wah ada Aries mana nih? Gue nonton kan, nggak tahu acting dia nggak terlalu begitu penting, dia jarang terlalu banyak ya. iya, nggak terlalu disorot kamera, tapi Iya, akhirnya, bener. oke ini film pertama lu mungkin ya. Dan Iya, gue langsung liat,
Ini kayak dia jadi kayak villain lah ya. Iya, Jadi iya. villain, dia megang senjata, dan di sini juga dia, kalau gue ngeliatnya di film ini agak spoiler kali ya, agak sedikit kelemar-kelemar kali kalau gue Iya, ngeliatnya. enggak sebenarnya nggak spoiler sih, karena dari awal tuh udah di-treat si Mr. Gale sini, Mr. Gale ini. Pak Gele. Iya, dia tuh karakter yang suka tidur. Iya, sama Gitu. partnernya sih. Sama Encek. partnernya. Cuma ya sangat disayangin aja, dianya nggak terlalu dieksplor terlalu lebih aja gitu. Betul banget. Sayang sih gitu, dan sedikit tersia-sia lah. Aku pengen lihat lebih gitu. Ya gitu. sangat-sangat amat, gue pengen lihat lebih, dan aktingnya juga cukup bagus kok. Nah, di sini yang gue pengen bahas lebih dalam nih, keputusan-keputusannya sih, Nda. Kenapa emang Bim di sini? Dari awal ya, kita sedikit spoiler aja, di mana Jody itu memutuskan untuk cabut ke jemput Ben ya. Menurut gue itu hal yang terlalu terburu-buru, sangat amat terburu-buru gitu. Lu tiba-tiba Ben gak ada kabar sehari, lu langsung cabut ke sana gitu. Padahal kan Ya. mungkin udah nelpon atau Iya apa udah lah ya. nelpon, dan itu keputusan yang terlalu terburu-buru tuh banyak banget, dan terasa apa alasannya itu nggak terlalu banyak gitu untuk dia melakukan hal itu gitu. Sesimpelnya ada beberapa juga yang adegan yang menurut gue cukup zero logic aja. Kenapa Atau tuh? yang tadi kita sempat discuss ya, sempat discuss di awal, yang kayak menurut lo di sini tuh banyak banget keberuntungan atau kebetulan yang terjadi. Iya. Kayak wah ini film banget. Iya, benar. Apakah itu template ini ya, template film action ya? Dalam alurnya kayak wah pasti lu ya kan? Iya. Maksud gue ya kayak tadi lu sempat bilang gimana cara Jody menemukan penjahatnya itu suatu kebetulan yang Kok bisa? Iya, kok di situ? iya ya kok kan? di situ gitu. Padahal yang kita tahu ya emang kita dikasih teaser ya kampungnya juga nggak begitu besar. Iya sih. Gitu, tapi abis ketemunya kebetulan, keputusan si Jody-nya untuk ngikutin Kayak sembrono sih. sembrono banget. Iya. Lu nemuin bukti yang menurut gua bukti itu bisa lu share dulu kemana untuk lu minta bantuan, lu nggak sendiri. Karena ketika lu di sana misalnya posisi jadi Jody, gue yakin lu pasti bakal coba cari backup, ketika lu hilang pun lu bisa ditemuin kan? Iya, kayak itu kan si Jody juga nekat sih. Lu udah sendirian malam-malam ngikutin ya kedua orang ini, terus kayak akhirnya ya udah lu di set up nggak taunya. Iya bener banget gitu. Dan ya untuk actionnya sendiri, Oh kalau menurut gue nih Bim, karena menurut gue ini mungkin koreografi berantemnya di setting sama Yayan Ruhian nih. Yes, Jadi yes. menurut gue nih pas bagian berantem lagi dari suara tonjokannya, suara pistol atau segala macam di situ di filmnya bagus. Gue sempet semi apa ya terbesit kayak oke the right juga di berantemnya. Iya. Cuman kayak berdarahnya ada, terus kayak gimana si Ben kayak berdarah terus kesel kayak ya akhirnya Iya. film ini nanti kita tonton. Iya. Bener, gue juga setuju kalau untuk berantemnya gitu gue suka. Cuma emang ekspektasi gue ada ketinggian karena kan action ya, quote-unquote-nya. Gue pikir tuh akan terjadi tembak-tembakan, kejar-kejaran yang lebih gitu. Ternyata lebih ke adegan laga yang berantem tangan kosong, one on one. Mungkin karena ada faktor Yayan Ruhiannya mungkin Bin. Iya mungkin bisa jadi gitu. Dan apalagi lu mau komenin apa tentang film ini? Coba di bagian musik deh Bim. Musik. Ah, Oke, dari gua scoring gua cukup oke sih, cukup enjoy, dan layaknya Philosoph 1-2 bagus, dan ternyata di action dengan scoring yang berbeda tentunya ya. Yoi. Dengan genre action, dan itu tetap masih bisa ngebawa suasana sih. enak sih menurut gue musiknya juga. Kalau apalagi yang kata pas bagian lu lagi lihat si Jody lagi keculik tuh, musik tegang. Oh segala iya macam. intensinya. Itu masuk. Ya merinding, Gua- gue merinding situ, gue jujur. Apalagi Gitu. di bagian pas ini bagian yang bikin si Jody-nya sadar akan kayak kok kita kayak gini. Terus gue kayak mikir matematika doang setiap gue dari kecil. Gue suka banget di situ. Gue suka banget di bagian itu. Sama lu pemikiran gue. Iya sama gitu, karena itu menurut gue titik balik si Jody-nya. Itu pinternya Angga Dwi Masa Songko melihat karakter si Jody ini. Betul. Gitu, yang Ben, gue selama Tumbuh hidup, ya iya. tumbuh, gue hitung-hitungan mulu, ngurusin bisnis hitung-hitungan. Masa hal ini gue harus hitung-hitungan juga sih? Itu bagusnya. Di situ keputusan titik balik dia. Kayak itu untuk dia keluar dari zona nyaman tuh. Betul, yes, gue suka banget di situ. Ada positif, ada negatif. Ratingnya dari gue itu 6,0 ya per 10. Agak jauh ya dari gue. Agak jauh ya. Lu berapa? Kalau gue berani dikasih angka 8. Lo angka 8? Gua 8. Wah menarik nih, ini perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Kenapa 6,7 Bim ya kan? Kayak- Iya, kan tadi sedikit adalah gue ya sedikit ini aja sih, untuk film actionnya terasa satset terlalu Cepet banget, terburu-buru. yes. Iya kayak gitu. Dan segitu aja mungkin ya untuk review Ben Oke, dan Jody ya. pada episode kali ini ya. Yes gitu, jangan lupa juga untuk like, subscribe juga, dan komen nih YouTube-nya Binus TV ya. Komen apa lagi, film apa lagi kan. Iya, siapa tahu teman-teman mau nonton apa tapi pengen lihat review dari kita, komen di bawah dulu
aja bener sih. banget. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Movie Freak, ada di mana aja? Ada di TikTok, ada di Instagram, dan juga YouTube-nya Binus TV. Yes, bener banget. Oke, segitu aja dari review kita ya. Betul? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye teman-teman.